Assalamualaikum, hai teman-teman. Bertemu kembali dengan Ben Happy Craft. Kali ini temani Ben Happy Craft membuat pesanan buket bunga tulip by request customer ya. Yang pastinya membuat buket ini sangat gembul dan kokoh. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai teman-teman. Seperti biasa, di sini gagang buketnya diberi isolatif ya. Untuk ukuran gagang buketnya 26 x 9 x 4. Karena nanti hasil buketnya akan besar, jadi gagang buketnya juga kita buat lebih panjang ya. Kemudian di sini memakai bunga tulip jenis latek. Sebelumnya kita gunting dahulu menggunakan gunting baja atau khusus gunting kawat seperti ini. Kita gunting semuanya dan dibuat seperti lancip di bagian bawahnya, jadi agar mudah ditusukkan ke styrofoamnya nanti. Untuk susunannya yaitu 3, 2, 3, yaitu bagian depan kita isi 3 tangkai. Yang pertama kita tusukkan dahulu di bagian pinggir, kemudian ini di bagian tengahnya, lalu ini bagian sisi kanan. Jadi untuk susunannya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama 3 di bagian depan, kemudian tusukkan 2 piece bunga tulip. Untuk menusuknya kita caranya seperti ini ya. Jadi diletakkan di antara tengah-tengah bunga lainnya agar tidak tertutup dengan bunga tulip lainnya juga. Nah seperti ini. Ini untuk bagian tengah kita cukup 2, kemudian nanti sisanya ini 3 piece kita tusukkan di bagian belakangnya. Untuk penyusunan bagian belakangnya hampir sama seperti di bagian depan tadi, teman-teman bisa lihat aja nih ya, cuman letaknya dia lebih tinggi daripada bunga yang lainnya. Nah tinggal ditekuk-tekuk saja, disesuaikan mau menghadap ke kanan, ke kiri, ke depan, karena ini jenisnya latek dan kawatnya juga mudah dibentuk, jadi kita juga gampang. Setelah itu tinggal kita beri lem tembak di bagian tangkai seperti ini di styrofoam. Itu fungsinya supaya si bunga tulipnya itu tidak bergerak lagi teman-teman. Next, ini pemasangan kertas tisu. Kertas tisunya seperti biasa pemotongannya. Jadi satu lembar kertas tisu itu dibagi menjadi 9 potongan kecil-kecil seperti ini. Dan dalam bunga tulip ini aku hanya memakai 3 potong saja. Kita lihat ya caranya supaya menghasilkan kertas tisu yang gembul. Ambil 1 potong dan bentuk seperti ini dikerut-kerut menggunakan jari jemari kita. Jika sudah, kita beri lem tembak di bagian gagangnya. Tempelkan kertas tisu beserta isolatif. Mudah sekali kan? Dan seperti biasa hanya menggunakan 3 potongan kertas saja teman-teman. Itu kita bisa membuat buketnya lebih berisi. Tuh, sudah terlihat kan? Sangat berisi dan gembul. Next, kita wrapping. Di sini karena customer meminta semuanya warnanya serba putih, jadi kita harus mengikuti kemauan customer. Ambil 1 lembar kertas selofan, ini kita ukur ya, sesuai dengan tinggi si bunganya, kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian potong kembali menjadi 6 bagian. Oke, ini sudah terbagi menjadi 6 bagian. Nah, kita ambil setiap potongannya. Ini untuk layar pertama, sisi kiri kita lipat sama dengan sisi kanan. Kemudian kita jadikan satu, kita beri isolatif ya supaya tidak bergeser dan tetap dia concern di tengah-tengahnya nanti. Di bagian belakang kita juga beri isolatif ya. Kemudian kita mulai wrapping saja. Ini disesuaikan, benar-benar harus berada di tengah-tengah si buketnya ya. Kemudian pastikan kertas atau layar pertama ini harus lebih tinggi daripada si bunganya. Selain sisi kanan kiri yang diberi isolatif, juga di bagian belakangnya ya. Next, kita lanjut ke layar kedua. Layar kedua lipatannya masih sama seperti layar pertama. Nah, ini langsung saja
pastinya dia diletakkan lebih rendah daripada layar pertama ya. Kemudian sisi kanan masih sama. Diusahakan ini simetris atau tingginya sejajar dengan sisi yang sebelah kiri, agar nanti ketika sudah jadi buket full itu benar-benar membentuk seperti mangkok. Nah, kemudian untuk yang layar ketiga, kita cara melipatnya polanya berbeda. Nah, polanya seperti ini. Ini langsung kita tempelkan dan kerut menggunakan ibu jari. Dan letakkan dia tingginya lebih rendah daripada layar kedua sambil ditarik-tarik ya teman-teman. Berikan isolatif yang benar-benar kencang supaya tidak bergeser. Next, untuk sisi sebelah kanan juga sama. Nah, ini kita dalam meletakkan kertas selofannya, begitu kita letakkan, jari jemari kita, terutama ibu jari jempol, langsung mengkerut si kertas buketnya dan tangan kiri sambil menarik. Jadi otomatis nanti dia akan membentuk seperti ini. Tuh, gembul, jadi sisi kanan dan kiri hampir sama. Jadi teman-teman, dalam membuat buket yang gembul itu memang jari jemari kita, tangan kita harus ekstra lebih cepat dari membuat buket biasanya. Apalagi teknik dan pola ini banyak yang harus dicubit-cubit bagian bawahnya untuk menghasilkan buket yang gembul. Oke, next kita lanjut lagi untuk layer keempat. Ambil kembali satu lembar kertas selofan, kemudian dipotong menyesuaikan dengan tinggi si layer 4 yang mana lebih rendah daripada layer-layer sebelumnya. Jadi agar tidak mubazir, kita gunting secukupnya saja seperti ini ya. Lalu kita potong menjadi 3 bagian seperti ini. Sisanya kita gunakan untuk layer selanjutnya. Kita sisihkan dahulu ya. Ambil satu bagian, polanya kita lipat seperti ini ya. Jika takut bergeser, bisa diberikan isolatif agar kertasnya konsisten dan tidak bergeser seperti ini. Nah, kemudian kita tempelkan, langsung jari jemarinya kita mencubit. Nah, untuk sisi kanan juga sama. Kita lipat polanya seperti ini. Kemudian diberi isolatif di bagian bawahnya agar tidak bergeser dan kita tempelkan agak miring seperti ini. Kemudian jari jemarinya mencubit si kertas selopennya sambil tangan kiri menarik ke atas. Nah, tuh jadi hasilnya hampir sama. Tinggal diberikan isolatif yang cukup agar dia tidak bergeser. Usahakan kanan kiri sama ya teman-teman. Next, untuk layer kelima kita potong kertas sebelumnya dan ini dipotong juga menjadi 3 bagian. Jadi teman-teman, di bagian tengah yang bekas tekukan itu kita singkirkan dahulu. Nah, kemudian untuk layer kelima, cara melipatnya kita masih sama seperti layer sebelumnya. Tetapi di sini untuk lipatannya lebih panjang di bagian bawahnya sehingga bagian atas atau bagian dalam itu melengkung. Nanti akan aku tunjukkan kesamaannya ya untuk yang sisi kanan. Untuk sisi kanan juga masih sama. Nah, jika kesulitan dalam mengkerut atau mencubit, bisa gunakan semua jari jemarinya ya. Nah, tuh hampir sama kan. Jadi ini lekukan yang dimaksud teman-teman. Tuh, jadi kanan kiri mempunyai lekukan yang sama. Next, layer ke-6 dan ini masih sisa sebelumnya. Nah, karena salah satunya ada yang lebih panjang, jadi kita potong agar nanti hasilnya pun sama. Ini polanya berbeda, tinggal dilipat saja seperti ini. Nah, tempelkan kemudian dikerut-kerut bagian bawahnya agar si kertas selopennya membentuk lengkukan seperti itu. Jadi melengkuk, melingkar seperti mangkuk. Oke, sangat mudah sekali kan teman-teman. Lanjut untuk sisi sebelah kanan juga sama. Aku pun masih merasa kesulitan kok teman-teman. Jadi jangan putus asa atau sedih dalam membuat buket dengan teknik mangkok ini, karena memang jari jemarinya itu harus super aktif untuk mencubit atau mengkerut-kerutkan si kertas selofannya sehingga menjadi lekukan yang sempurna. Apalagi harus simetris antara kanan dan kiri.
Tapi ini semua akan sangat mudah dikerjakan dengan orang-orang yang mau atau sering melatih untuk membuat buket dengan pola ini. Karena antara layer 1, 2, dan 3 sampai ke 6 masih ada celah, jadi kita atasi dengan memberikan lem tembak di bagian belakang. Nah, teman-teman harus perhatikan ya. Untuk memberi lem tembaknya juga itu harus sedikit demi sedikit agar tidak merusak si kertas selopennya. Kemudian jika sudah diberi lem tembak, dilem, dirapihkan serapih mungkin. Seperti ini, pelan-pelan. Kemudian kita lihat dari bagian depan. Tuh, jadi sudah mulai tertutup kan? Kemudian kita lakukan juga dengan layer lainnya yang masih terlihat dari depan. Jadi hasilnya nanti akan lebih bagus dan rapi, seakan-akan si kertas selopen dari per layernya itu benar-benar menempel. Nah, tuh sudah bagus. Sekarang kita ke sisi kiri. Tuh, jadi kita berikan lem tembaknya sedikit demi sedikit. Kemudian tinggal ditempelkan. Pelan-pelan saja ya teman-teman. Demi menghasilkan buket dan menyenangkan customer memang butuh effort yang lebih, betul tidak teman-teman? Dan hampir selesai. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali kan? Kita lihat dari bagian depan. Dan ini dia hasilnya tuh. Jadi sangat membentuk dan tidak ada celah di antara per layernya. Next kita bungkus si gagang buketnya. Jadi ambil 1 lembar kertas selofen, kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Ambil setengah lembarnya, potong menjadi 2 bagian, kemudian ambil 1 untuk menutupi si gagang buketnya seperti ini. Nah, teman-teman masih ingat tadi untuk potongan atau bekas yang bagian tengah, bagian lipatannya ini kita potong, manfaatkan untuk menutup si bagian gagang buket bawahnya ya. Selesai, kemudian kita tutup dengan kertas selofennya bagian belakang. Usahakan isolatifnya juga tertutup ya, bagian belakang yang tadi. Lipat seperti ini, kemudian beri lem tembak agar dia benar-benar merekat dan tidak bergeser. Karena kadang kalau hanya menggunakan isolatif nanti bisa bergeser dan agak longgar. Jadi dia tidak kokoh dan kurang recommended kalau hanya memakai isolatif. Ini sudah kita beri lem tembak semuanya. Kemudian kita ambil lagi sisanya tadi, potongan sebelumnya kita potong menjadi 2 bagian. Kemudian kita potong kembali kecil menyesuaikan tinggi gagang buketnya. Ini kita tutup dahulu menggunakan potongan kertas bekas lipatan yang sebelumnya ya. Ini kita manfaatkan untuk menutup bagian depannya tadi. Nah, kemudian kita ambil potongan kertas buketnya yang sudah menjadi 2 bagian, ditekuk dan lem seperti ini, tinggal ditempelkan. Untuk sisi kanan juga sama ya teman-teman. Lakukan hal yang sama juga untuk layer atau rok kedua dan ketiganya nanti. Dari setengah lembar tadi kita potong sesuai dengan panjang yang dibutuhkan, yaitu lebih pendek dari rok pertama tadi. Cukup dilipat ke dalam, kemudian diberi lem tembak seperti ini. Usahakan jadi nanti hasilnya dia meningkat ya teman-teman. Untuk menempelkannya juga saranku lebih baik menggunakan lem tembak karena dia tidak akan copot. Kalau pakai isolatif justru nanti hasilnya malah tidak rapi, banyak tumpukan bekas isolatifnya. Ini untuk yang rok terakhir kita potong juga, otomatis lebih pendek daripada rok yang kedua. Lipatannya pun masih sama. Kemudian kita tempelkan saja seperti ini. Sisi kiri pun masih sama. Dan selesai untuk pembuatan roknya seperti ini. Sangat mudah sekali kan teman-teman. Ini nanti tinggal kita dorong-dorong dari bagian dalam ya. Tapi sebelumnya kita mau beri pita dahulu. Untuk pembuatan pitanya masih sama, sudah aku share di video sebelumnya ya. Sebelumnya ini sudah ada cara membuat pita ala Ben Happy Craft, yaitu yang lebih terlihat merumbai. Jadi ada tekniknya sendiri. Dan untuk bagian belakang seperti ini. Pokoknya teman-teman bisa menonton lebih jelasnya atau lebih lambatnya di video sebelumnya.
Atau jika ada pertanyaan lain yang teman-teman mau tanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti aku balas satu persatu, atau bisa DM di Instagram Ben Happy Craft dan di TikTok kita Ben Happy Shop and Craft. Dan ini sudah selesai. Nah, ini tahap terakhir, kita dorong-dorong dari bagian belakang. Sebelumnya karena ini terlihat tidak menyatu, jadi antara peroknya kita beri lem tembak seperti ini. Sambil ditekan-tekan, ditempel, sehingga bagaimanapun nanti roknya ini tidak akan berubah dan tetap gembul. Terakhir, tinggal diberi label produk kamu supaya tidak diakui oleh orang lain. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Bagaimana? Sangat mudah sekali kan? Terlihat lebih rapi, lebih gembul. Aku tampilkan juga di bagian belakangnya, sangat rapi sekali kan? Oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman perkiraan harga yang cocok buat buket ini berapa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.